Cuman gini Ril, kalau misalnya dari prosesmu blueprint sampai akhirnya go public, proses yang paling susah untuk dilalui itu apa? Nah, ini juga sering ya saya ditanya ya. Proses perpindahan waktu cara berbisnis. Sebenarnya memang tantangan terutama di negara Indonesia ya, di mana pemerataan pendidikan ini tidak merata. Ya kita nggak usah jauh-jauh dari generasi, saya kebetulan generasi ketiga, jadi generasi pertama dari kakek saya ke ayah saya, terus dari ayah saya ke saya. Transisi ini yang cukup membuat optimisme jadi pesimis. Bener, Ya. apalagi kan kalau misalnya dari generasi ke generasi ada kebiasaan yang berbeda. Betul. Itu yang akhirnya membuat kita juga kadang-kadang sulit untuk berkembang ya. Sebenarnya bukan kebiasaan waktu itu. Saya melihat itu Sistem. cara. Oke. Cara ini masalah mindset ya. Orang tua dibentuk dari mindset pengalaman. Pengalaman itu pastinya bicara waktu. Kita dibentuk dari pengetahuan. Ya, kita belajar dulu baru implementasi. Kalau orang tua tuh implementasi dulu sambil belajar. Oke. Nah, akhirnya terjadi diskusi argumentasi masalah teori dengan praktek. Kalau kita sering dengar, wah jangan banyak teori langsung praktek. Nah, tapi teori kita nggak disetujui. Prakteknya harus ikut gaya old school. Nah, ini akhirnya bentrok. Ini yang memakan waktu karena pengetahuan itu memeras otak. Pengalaman itu memeras otot. Udah. Ya. Yang menjadi tolak ukur KPI-nya yaitu waktu. Nah, jeleknya pengetahuan ini memang susah diterimanya. Kenapa? Karena pengetahuan ini butuh dilakukan dulu baru ada bukti. Benar. Kalau pengalaman ini kan sudah ada buktinya. Iya, sudah ada buktinya. Nah, kamu sudah bisa sekarang kayak gini, ada gini ya. Wah, nggak bisa bantah kan? Akhirnya argumentasi kalah terus. Karena kan mau merubah suatu transisi kan melewati argumentasi. Argumentasinya itu bisa bertahun-tahun loh. Wih. Nah ini yang akhirnya kan jadi sacrifice semua. Itulah akhirnya saya putuskan saya dirikan perusahaan sendiri. Capek berargumentasi, saya dirikan perusahaan sendiri. Ya waktu itu jujur saya tidak dimodali orang tua, ya tidak dimodali sama sekali. Akhirnya mama saya membantu saya dengan cara truk suruh sewa. Saya truk sudah sewa, saya cuma dikasih yang nggak sewa tuh kantor. Saya dikasih kantor, ya meja kursi dengan keadaannya itu nggak sewa. Tapi truk sewa cari sendiri, pokok bayar on time, nggak bayar on time kena bunga. Wih, walaupun sama orang tua sendiri tetap ya profesional. Profesional karena memang cara didik orang tua saya bukan manja-manjain anak gitu ya. Cuman pesan orang tua waktu itu, kamu sudah tak sekolahkan ke luar negeri. Ya sudah, itu modalmu. Ya, saya harus berusaha sendiri. Jadi ya bisa sampai sekarang. Tetapi ya memang saya sangat bersyukur masa-masa lalu itu sudah bisa kita lewati. Karena menuju go public itu tadi saya bilang saya agak jeda berpikir ya. Itu masalahnya gini. Go public itu untuk mewujudkan visi perusahaan. Visi banyak perusahaan, saya tanya teman-teman saya bingung milih visi. Kenapa? Karena mereka bingung itu karena pastinya di dalam internal perusahaan mereka itu sering adu argumentasi antara orang tua dengan anaknya. Kalau kita sudah satu visi, apalagi orang tua saya generasi kedua, ke saya generasi ketiga, go public itu jadi gampang. Masalah menyamakan visi itu dulu. Turunannya visi baru ke misi. Karena kalau kita sudah satu ikhtiar, satu etikat benar-benar akan mau go public dan didukung sama-sama. Kerja ini kan jadi on fire dia orang bahasanya ya. Wah, otomatis kan jadi semangat ya. Benar. Nah, modalnya di situ nomor satu. Kalau kerja tiap hari aja enggak semangat, ya bicara mimpi aja belum tentu terwujud apalagi visi. Gitu ya. Nah, ini sih sebenarnya tantangan go public secara family business ya, masalah di visi antara orang tua dengan anaknya ya, atau antar generasi sebenarnya di situ.
Tapi kalau masalah struktural, kalau peraturan pemerintah apa segala itu semuanya gampang. Itu kan masalah lagi-lagi pemerintah melakukan fungsi-fungsi go public itu kan untuk profesional ya. Ah, Berarti kan itu based on-nya ilmu, pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan yang memang sistem pengaturan, orang diatur. Nah, yang susah ini kan kalau orang dari pengalaman. Iya. Terus dikasih aturan semua pakai aturan. Loh. Terus nggak mau diatur gimana? Bisa malah mundur. Nah, dia ngaku founder, saya founder, banyak aturannya. Ambil duit cek susahnya. Mau wah. Aslinya kan itu. Ya kita ngomong GCG ya, Good Corporate Governance-nya itu kan mengatur untuk to be professional gitu. Namanya juga mengatur tuh kan agar teratur. Nah, agar teratur, cuman permasalahannya orang yang melakukan pengalaman-pengalaman membangun perusahaan itu dia no rules, tidak ada aturan. Karena memulainya itu dari, kalau cerita-cerita kita baca, dari dia sendiri, punya karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, itu kan tumbuhnya organik. Nah, terus ke generasi saya yang sudah ada karyawan, saya membenahin. Nah, membenahin kan harusnya memang lewat aturan SOP. Cuman susah kalau memang orang yang terjunnya dulunya tidak dengan aturan. Nah, itulah yang akhirnya tantangan kita. Tapi itu kita bisa lewati. Saya kebetulan ya didukung sama kakak saya. Kita sama-sama juga pendidikan dari luar negeri. Saya pendekatan satu-satu ke mama saya dulu, karena mama saya waktu itu kebetulan yang memang memanage perusahaan. Dia mama saya, ya, satu hal sih ini yang saya masih ingat terus, yang merubah mindset dia, yang mau mendengar lah setidaknya. Saya cuma bilang, oke, mama dulu pernah bilang modal saya disekolahkan luar negeri. Bagi saya itu investasi, berarti orang tua kepada anaknya. Kenapa hasil investasi itu kita nggak didengar? Coba kita sekali-sekali orang tua ikut, terus ngapain investasi kalau kita nggak didengerin? Tak balik omongannya. Terus gimana tuh? Itu ya masih salah yang ngulian jauh-jauh ke luar negeri tambah pinter. Akhirnya mama saya waktu itu coba dengarkan, mulai suruh coba nata. Ya, mama saya pertama kali yang akhirnya mensupport kita. Baru butuh waktu untuk orang yang papa saya itu. Iya, kadang-kadang memang action itu bisa action kita itu bisa merubah mindset orang tua. Orang kan melihat by example kan. Betul. Orang kan melihat, oh iya ternyata benar juga caranya dia gitu. Betul. Ya waktu itu saya mendirikan perusahaan sendiri itu kan juga akhirnya untuk example ya. Jadi orang tua mama saya juga melihat tekad kita, niat kita. Saya rasa juga orang tua tuh pasti bermaksud baik ya, terutama orang tua yang mempunyai bisnis yang akan diwariskan ke anaknya. Dia akan melihat kapabilitas seorang anak ini gimana. Dia memang tekadnya ada, niatnya ada, dan memang punya kemampuan tidak memimpin. Karena nggak boleh juga kita memaksakan kalau seorang anak juga nggak punya kemampuan untuk memimpin. Ya kita bisa dikasihkan ke profesional juga nggak masalah. Cuman permasalahannya niatnya dulu. Gitu loh. Nah itu yang saya tunjukkan kepada orang tua, bahwa memang saya membangun, dan kebetulan waktu itu perusahaan saya malah lebih besar dari perusahaan orang tua saya. Nah, jadi jadi orang tua saya juga menganggap ya sudahlah, lolos lah gitu lah. Dan baru lulus terus. Kayaknya menarik juga ya kalau kita nih sekarang ngobrolin soal family business gitu. Kalau tadi adalah kendala kamu bersama dengan orang tua bagaimana bisa menyatukan misi. Kamu kan berapa bersaudara nih? Saya 3 bersaudara. Kalau Yonatan itu kakak? Kakak yang nomor 2. Apakah dia juga terlibat dalam perusahaanmu atau perusahaan orang tua, atau dia punya perusahaan sendiri? Ya terlibat. Jadi memang kalau saya selalu melihat itu kemampuan. Kebetulan saya sekarang ini kan ditunjuk sama orang tua saya memimpin semua Raja Wali Group. Dan saya juga waktu itu meeting sama keluarga, saya ngomong, memimpin suatu perusahaan itu bukan masalah senioritas, tapi masalah kemampuan, masalah passion dan hobi. Di sini kemampuannya apa? Kebetulan kakak saya, Yonatan, sukanya memang otak-atik teknik. Di lapangan, ya. Di lapangan dia hitung cost, spare part. Ya saya bilang ya, saya nggak suka yang begitu.
Saya sukanya ngurusi angka, sistem, manajemen, marketing, terus membangun ekosistem, bicara visi, misi, gerakkan orang, rekrut orang. Itu saya sukanya di situ. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kita bagi tugas. Dan orang tua mama saya waktu itu memang masih berkutat juga di administrasi juga bantuin. Nah pelan-pelan sistem kita udah terbentuk waktu itu 2008. Kita sudah ISO pertama saat transportasi malah ISO itu di perusahaan manufaktur juga belum booming ya. Saya transportasi truk pertama kali ISO. Padahal nggak keharusan. Saya ISO kan itu juga tengkar dulu sama orang tua karena apa itu ISO ya nggak ngerti ya. ISO, pokok ISO. Jadi kita juga bangun sistem ERP sistem meskipun dulu kita juga orang tua bilang ngapain bikin mahal-mahal seperti itu ya. Cuman kita sudah fasih nggak pakai buku udah dari tahun 2008. Kalau bicara kita waktu itu udah 1.0 lah, 2.0 lah. Di mana industri sekarang udah 4.0. Jadi itu kita flashback 15 tahun yang lalu kita sih sudah digitalisasi sebenarnya. Cuman masih based on aplikasi-aplikasi yang ada di era itu. Jadi ya kita bantu bentuk itu akhirnya ini jadi automation. Sebenarnya saya bilang seorang pemimpin yang hebat itu bukan dia menjaga gawang, tetapi dia bisa menaik menjaga perusahaan. Oke. Kalau kita tidak punya sistem yang kuat, kita akhirnya cuma jadi tukang jaga gawang. Jadi sebenarnya waktu itu saya investasi banyak itu di internal, di sistem. Yang memakan waktu paling lama kalau membangun perusahaan saya itu pembuatan sistem itu saya makan waktu 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun pembuatan sistem karena saya harus survei karena kita perusahaan jasa ya waktu itu masih jasa. Saya mau rubah reformasi itu ke aset manajemen. Ini aset kita harus tepat. Pemilihan aset tepat, perhitungan aset tepat, nilai aset juga harus tepat. Ini gimana? Saya unsur aset itu saya benar-benar bedah semua. Makanya saya ikut di atas truk, survei jalan. Oh iya. Ke pelabuhan ekspor itu kita sampai pernah hampir dikatakan tidak tidur 3-4 hari sampai sakit. Saya sama Yonatan ya, sampai diare dan segala macam. Itu karena kita mau betul-betul paham aset kita ini jangan sampai jadi dagang. Karena era orang tua saya menganggap dagang. Aset itu cuman suatu komoditas dagang. Jadi ilmu kita aset itu bukan komoditas dagang. Karena komoditas dagang itu produk. Jadi orang tua saya nggak penting, yang penting pokok sapi perah terus selesai nggak bisa diperes lagi jual, sapi perah terus nggak bisa peres lagi jual. Wah kalau caranya kayak gini itu kan dagang, kapan besarnya gitu. Nah, itu yang sistem-sistem tadi akhirnya kita catat saya waktu dulu masih manual, nah, akhirnya kita sistemkan, akhirnya komputer yang bicara. Nah sejak saat itu saya mulai job desk saya kedua marketing, mengembangkan bisnis. Nah, jadi saya nih ibaratnya udah semua saya jalani profesi itu. Mulai dari IT iya, sekarang lebih banyak di keuangan, saya di finance ya, financial engineering. Jadi memang semuanya itu proses yang kita lalui ya, karena memang membentuk suatu ekosistem, terutama perusahaan yang mempunyai sustainability itu kita harus tahu dulu core bisnis kita itu letak value-nya di mana. Itu yang kita harus value itu ibaratnya apa yang kita keep dan kita bisa promise future value ini akan meningkat. Wih.